Karena jadi terang itu orang-orang kadang pikir harus terkenal, harus kelihatan, harus punya followers banyak, harus punya posisi. Karena sebenarnya itu yang manusia butuhin. Manusia berdosa, they want to be the greatest, they want to be recognized, they want to be seen, they want to be praised. Mereka maunya kelihatan, dipuji, dilihat, dikagumi, recognized, signifikan. Wih, perubahannya yang dia buat signifikan. Itu yang manusia. Kenapa? Karena manusia gak punya kualitas Allah. Nah, karena Yesus punya kualitas Allah, dia mampu mengosongkan dirinya. Tapi karena manusia tidak punya kualitas Allah, dengan kata lain kosong, apalagi mau dikosongin. Sekali lagi kita tepuk tangan yuk buat tim. Mari kita berdoa yuk. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami menyadari bahwa apa yang kami lihat tadi, sering kami tidak menyadari bahwa pengorbanan Yesus itu nyata buat kami. Buka mata kami supaya kami bisa melihat apa yang tidak kami lihat 2000 tahun lalu. Dan firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Yesus telah lahir untuk mati dan bangkit bagi kami. Terima kasih, hari ini kami mau belajar menjadi seperti Yesus, menjadi garam dan terang dunia. Di dalam nama Yesus, semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Haleluya. Shalom semuanya. Merry Christmas. Terima kasih buat tempat ini, buat gereja ini. Saya bersyukur sekali dipercayakan untuk berbagi hati Tuhan di tempat ini. Saudara, hari ini kita tahu bahwa bicara tentang garam dan terang dunia itu bicara tentang pengaruh. Ya, sama-sama kita bilang pengaruh. Saudara, cuman ada dua tipe manusia di dunia ini. Antara saudara mempengaruhi atau saudara dipengaruhi. Nah, saya boleh dibantu slide, tapi saya bacakan satu ayat yang saudara ada di tema hari ini. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak. Jadi satu-satunya alasan saudara akan diinjak dan dibuang adalah ketika saudara berhenti jadi dampak. Makanya Alkitab mengatakan jangan seorang pun menganggap kamu karena kamu masih muda, tapi jadilah teladan. Sama, the only way for us, ya, satu-satunya cara supaya dunia merendahkan kita dan kita bisa merasa direndahkan adalah ketika kita gak jadi teladan. Tapi ketika saudara jadi teladan, mau 1 juta orang rendahin saudara, it's going to be okay. Karena saudara gak bisa diinjak, saudara gak bisa direndahkan, saudara gak bisa dibuang kalau saudara tetap asin dan tetap jadi teladan, katakan amin. Makanya hari ini kita mau belajar menjadi teladan sama seperti dengan Yesus. Ya, kita bilang terang itu gak taruh di bawah ganteng, tapi ditaruh di atas gunung. Artinya saudara pasti dilihat. Ya, saudara tidak dipanggil untuk disembunyikan. Walaupun prosesnya seringkali kita harus disembunyikan, tapi saudara, Yesus mati di hidup saudara, dia hidup di hidup saudara, dia bangkit di hidup saudara, supaya dia bisa memperkenalkan namanya melalui hidup saudara. Ya, makanya saya hari ini kasih judul As Jesus Come, So Are We. Saya gak tertarik untuk menjadi teladan dengan contoh yang lain. Ya, saya bisa belajar dari sahabat saya di tempat ini. Ya, saya bisa belajar dari pendeta-pendeta, saya bisa belajar dari orang-orang biasa yang very inspired. Saya bisa belajar dari pengusaha-pengusaha, saya bisa belajar dari orang-orang hebat yang berdampak, tetapi mereka semua bukan jadi teladan utama saya. Teladan utama kita cuma satu pribadi yang harus jadi satu-satunya teladan utama, yang namanya Yesus Kristus. Dan Yesus sudah kasih tahu caranya untuk menjadi garam dan terang dunia adalah sama seperti dia datang, kita juga datang. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi sama seperti Bapa mengutus Yesus ke dunia, Yesus juga mengutus kita ke dunia. Nah, tetapi bagaimana cara Yesus diutus adalah dengan cara ini. Boleh next slide. Jesus changed the world by serving sinners. Saudara, Yesus datang ke dunia bukan untuk melayani orang-orang hebat. Yesus datang ke dunia bukan untuk melayani orang-orang yang saudara bisa tahu pasti dia pasti setia. Yesus bukan datang untuk melayani orang-orang yang Yesus sudah tahu persis bahwa mereka gak mungkin tidak berkhianat. Tapi Yesus melayani orang-orang yang dia tahu akan mengkhianati dia.
Yesus bahkan melayani orang-orang yang sampai tahun ini 2020 pun masih belum setia sama Tuhan. Tapi that's the only way to change the world. Saudara melayani orang yang tidak layak dilayani. Saudara mengasihi orang yang tidak layak dikasihi. Saudara respect sama orang yang tidak layak diberikan respect. Karena respect dari Tuhan tidak tergantung oleh apa yang manusia bisa lakukan. Karena bagaimana Tuhan mengasihi tidak dikendalikan oleh bagaimana dunia merespon, saudara. Kalau dunia kan kasih dengan syarat ya. Saya akan bertambah kasihnya kalau kamu berubah. Kalau Yesus bilang kamu gak berubah pun aku tetap mengasihi. Tapi masalah ini, kalau saudara gak berubah, saudara gak jadi apa-apa. Kalau saudara gak berubah, saudara akan dijak-injak oleh orang. Bahkan iblis bisa jadi malah menggunakan saudara untuk menjadi alat atau instrumennya. Tapi hari ini saudara, saya rindu supaya kita semua bisa menjadi dampak. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Kaliber saudara dunia bukan kota saudara. Kaliber saudara, you are designed with the capacity to change the world. Bukan sekedar ngubahin hal yang kecil saudara. Artinya kapasitas saudara luar biasa. Saudara ini buatan tangan Allah kata Efesus 3 ayat 20. Efesus 2 ayat 10. Katakan saya buatan Allah. Bukan buatan Cina, bukan buatan Jakarta, bukan buatan Medan, bukan buatan Ambon. Jadi jangan bilang gini, Pak saya emosian, saya kan orang Ambon. Bukan, saudara bukan orang Ambon, saudara orang surga. Kak wajar saya rendah diri, kan saya lahir dari keluarga bercerai. Tidak, kamu lahir dari surga, dipercayakan dilahir di keluarga bercerai. Itu misi pertamamu. Saudara dipercayakan lahir di keluarga miskin, tapi saudara bukan orang miskin. You are the light of the world, come from heaven. Datang dari surga, think like heaven, not like the world. Saudara harus berpikir seperti surga, saudara buatan tangan Allah. Jadi jangan bilang lagi, wajar lah bang saya begini kan orang tua saya gak pernah sayang sama saya. Memang orang tua kamu gak sayang sama kamu dan kamu tahu persis itu. Tapi satu tahu yang kamu gak tahu persis. Tuhan juga sayang sama kamu. Saya pernah ada orang DM, bang saya patah hati sama sahabat saya karena sahabat saya tekong saya punya pacar. Ya, sahabat saya udah lama bang saya berhidup buat dia, saya sayang banget sama dia, saya benar-benar berkorban. Ada waktu-waktu di mana sahabat saya kesusahan saya bantu dan bang gila saya dihianati. Lalu saya bilang you have to forgive, kamu harus mengampuni. Abang gampang ngomongnya karena abang gak tahu apa yang dia lakukan, abang gak ngerasain. Saya bilang memang saya gak tahu, saya gak ngerasain. Tapi satu hal yang saya bilang, mungkin saya gak tahu apa yang sahabatmu lakukan. Tapi satu hal yang kamu gak tahu, apa yang Yesus lakukan buat kamu. Karena kita mengasihi, kita melayani karena Yesus terlebih dahulu melayani kita. Kita gak perlu alasan lain. Kita mengasihi, kita melayani karena Yesus sudah dahulu melakukannya. And by the way, the only way to change the world, satu-satunya cara mengubahkan keluarga saudara dengan melayani. Dengan melayani saudara. Ini rahasia terbesar. Saudara lihat orang-orang yang gak mengenal Tuhan tapi melayani, lihat dampak yang dia buat. Saya terkagum dengan banyak-banyak orang yang hari ini saya tahu dia gak mengenal Tuhan tapi dampaknya luar biasa sekali. Mungkin dia bukan orang Kristen tapi saya percaya Tuhan jamah hatinya. Ya. Dan saya percaya banget kita hanya bisa mengubah dunia dengan cara melayani. Coba lihat slide selanjutnya. Alkitab mengatakan I have not come to be served but to serve and to give my life. Jadi ceritanya ketika Yesus lagi mau dia buka jubahnya, lalu dia ikatkan itu seperti kayak kain bentuk seorang pelayan, lalu dia sujud saudara kepada murid-muridnya. Dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan sampailah giliran Petrus. Terus si Petrus bilang, Yesus jangan, kamu gak boleh melayani saya. Kata Yesus gini, coba kita buka Yohanes 13. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam. Ini kuncinya istri-istri. Atau saya ngomong banyak anak muda, anak-anak.
Kalau kamu mendapatkan orang tua yang gak mengasihi engkau, layani dia, maka dia akan mengambil bagian dari hidupmu, yaitu Yesus. Ini kunci. Yesus bilang gini, kalau aku gak melayani kamu Petrus, kamu gak bisa dapat. Jadi saudara, bagaimana seorang pendeta di dalam gereja mengimpartasikan Yesus bukan dengan khotbah, dengan melayani jemaatnya. Bagaimana seorang bapak memberikan nilai kepada anak-anaknya bukan dengan berikan uang, sekedar berikan perintah, berikan ajaran, tidak, tapi dengan melayani anak-anaknya. Karena dengan melayani, saudara percaya ada Yesus dalam saudara? Bagaimana Yesus bisa keluar dari hidup saudara dan menjangkau orang-orang di sekitar saudara dengan cara saudara mengambil posisi melayani saudara. Makanya sebenarnya ketika pemilu pilkada itu waktunya kita mengubahkan Indonesia. Tapi permasalahannya apakah orang yang mengatakan dia melayani negara benar-benar melayani? That's the problem. Makanya pemilu pilkada itu bagian penting buat kita sebagai orang percaya untuk mendoakan supaya ada orang-orang yang benar-benar melayani. Karena dengan melayani kita mentransferkan keilahian kita di dalam diri kita kepada orang-orang sekitar kita. Amin. Ya, itu kenapa Petrus gak mau karena dia pikir, loh enggak dong, yang lebih tinggi harusnya dilayani. Tapi Tuhan bilang tidak, semakin saya tinggi saya tahu ini kuncinya. Karena yang terbesar justru yang paling melayani. Saudara, kalau saya loncat ke sini coba kita lihat. Next slide. The Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Tuhan mau bilang gini. Tuhan mengatakan saya akan menuntun kamu di jalan yang terbaik. Tapi permasalahannya, next slide, jalan terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita justru menjadi jalan yang sering kita hindari. Tuhan kasih tahu gini, untuk menjadi garam dan terang dunia, lewatnya jalan sini Pak, jangan yang lain. Dan menurut Yesus dia katakan jalan untuk mengubahkan sesuatu adalah dengan jalan melayani. Ya. Tetapi orang-orang gak suka. Karena ketika kita melayani kita harus melepaskan sesuatu. Lihat action Yesus ketika dia mau melayani adalah dia melepaskan apa? Jubah. Ini satu simbol yang dikatakan di Filipi 2 ayat 5. Dia menanggalkan, katakan menanggalkan. Jadi dengan kata lain Yesus lagi lepasin jubahnya supaya jubahnya dikasih ke Petrus dengan cara dia melayani. Makanya dia bilang aku harus melayani kamu supaya kamu mendapatkan bagian dari hidupku. Tapi jalan ini memang kita paling gak suka saudara. Ternyata ada yang lebih berat daripada yang namanya pornografi, ada yang lebih berat dari namanya perzinahan, ada yang lebih berat dari namanya dosa-dosa itu saudara. Yang namanya kerendahan hati, menjadi tidak signifikan. Itulah ujian terberat manusia, coba kita lihat. Next slide. Inilah terjadi setelah murid-muridnya ketika murid-muridnya diberikan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, melepaskan kuasa roh jahat, untuk menghadirkan surga. Lalu mereka berkumpul bersama, lalu dia mulai tanya, Tuhan siapakah yang terbesar di antara kami? Tapi Yesus mengatakan dalam Matius 20, ayat 25 sampai 27, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sama seperti Bapa mengutus Yesus, sekarang Yesus mengutus kita. Dan kalau Yesus datang bukan untuk dilayani, kita juga diutus ke dunia, kita datang ke dunia untuk melayani. Karena melayani adalah cara untuk menghadirkan kualitas Tuhan di bumi ini. Wow, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23. Karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata mulia atau glory di situ artinya kabot atau bobot
atau beban, weighty, atau kualitas. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama-tama hilang adalah kualitasnya untuk merepresentasikan Allah di bumi ini. Makanya kalau saudara pacaran sebagai anak Tuhan, pacaran dengan kualitas Allah. Melayani dengan kualitas Allah. Bekerja dengan kualitas Allah. Menikah dengan kualitas Allah. Jadi bos dengan kualitas Allah. Jadi gembel dengan kualitas Allah. Karena gak masalah saudara mulai dari mana. Yang masalah bukan lahir dari keluarga kaya kah, dari keluarga miskin kah, punya network kah, punya skill kah, punya kompetensi kah. Tidak. Tapi start dari punya kualitas Allah. Karena cara Tuhan untuk membawa kita ke atas gunung dengan cara memiliki kualitasnya. Dan ternyata jalan yang terbaik adalah dengan melayani. Karena dengan melayani kita secara otomatis dan by proses pelan-pelan akan ditanggalkan tuh semua. Ditanggalkan, dan ditanggalkan. Karena ujian terberat manusia adalah menjadi tidak signifikan. Boleh next slide? Ini saudara, saya mau hari ini kita bahas ini. Karena jadi terang itu orang-orang kadang pikir harus terkenal, harus kelihatan. Harus punya followers banyak, harus punya posisi. Karena sebenarnya itu yang manusia butuhin. Manusia berdosa, they want to be the greatest, they want to be recognized, they want to be seen, they want to be praised. Mereka maunya kelihatan, dipuji, dilihat, dikagumi, recognized, signifikan. Wih, perubahannya yang dia buat signifikan. Itu yang manusia, kenapa? Karena manusia gak punya kualitas Allah. Nah karena Yesus punya kualitas Allah, dia mampu mengosongkan dirinya. Tapi karena manusia tidak punya kualitas Allah, dengan kata lain kosong, apalagi mau dikosongin. Yang ada, they go to take, and take. Karena mereka kosong. Tapi kalau Yesus dia lahir dengan kepenuhan Allah, sehingga dia tinggal mengosongkan. Makanya orang yang penuh gak marah kalau direndahin. Karena dia sudah penuh. Saudara, kalau saudara kekenyangan, saudara tidak mau jalan, mau makan di mana? Di mana aja terserah. Lalu disediakan makanan, terus diambil sama orang lain. It's okay, saudara kenyang. So kalau lihat kucing hari ini, kalau kucing saudara lemparin ikan dia nggak mau, itu kucing aneh kan? Kucing kan kayak kita sering bilang lu kayak maling, lu kayak kucing. Tapi kucing yang gak mau dikasih tulang itu artinya kucing kenyang. Kalau kenyang tiba-tiba paling enak memilih makanan ketika saudara lagi kenyang. Paling susah memilih makanan kalau saudara lagi lapar. Makan di mana yang? Terserah kamu. Aduh bingung di mana ya? Di mana? Kayaknya mau semuanya, betul gak? Karena kita kosong, kita mau semuanya. Tapi kalau saudara penuh, saudara bisa bilang sama Tuhan, yang mana saja Tuhan asal kehendak-Mu. Itu kenapa ujian manusia terberat adalah menjadi tidak signifikan. Dan melayani, menuntut saudara untuk tidak menjadi signifikan. Dan hari ini saya mau bahas dua orang. Sebenarnya satu orang, tapi diambil dari perbedaan dua kisah. Ya boleh next slide. Kita mau belajar bandingkan Andreas saudara Petrus. Saudara coba saya mau tanya, siapa yang lebih mengenal Petrus? Angkat tangannya dibanding Andreas. Yang lebih mengenal Petrus dari Andreas ada? Semua lebih kenal Petrus. Coba, siapa yang lebih mengenal Andreas di sini? Andreas saudara Yesus? Tak ada. Tapi kalau Petrus hampir semua kenal. Guru-guru sekolah minggu, apakah kamu khotbahkan tentang Andreas? Belum tentu. Yang kita khotbahkan siapa? Petrus. Kenapa? Karena Petrus itu bintang. Tapi Andreas cuman lilin. Orang-orang gak ada yang mau jadi lilin, saudara. Semua mau jadi bintang. Saya mau bilang di dunia ini perlu lilin dan perlu bintang. Saudara ada yang kalau mati lampu, saudara panggil bintang, saudara gila berarti. Kalau mati lampu di rumah, saudara pasti cari mana lilin? Mana lilin? Bukan ambilkan bintang bu. Lah, coba Tuhan jawab doa saudara, hancur bumi sama saudara. Kalau rumah ada gelap,
carinya lilin. Tapi kalau saudara nyalain lilin, tetangga sebelah nggak lihat. Yang puji dikit. Yang lihat cuma orang rumah. Nah masalahnya manusia pengennya terkenal. Kayak murid-murid Tuhan Yesus. Siapa yang terbesar? Sampai dia bilang, Yesus kalau naik ke surga, aku duduk sebelah kananmu ya. Terus dia bilang, kamu gak ngerti apa yang kamu minta. Kamu gak bisa minum cawan dari aku. Oh aku bisa. Memang kamu akan minum kata Yesus. Apa sih cawan? Penderitaan. Untuk naik ke atas saudara harus menderita. Dan penderitaan yang paling besar adalah tidak menjadi signifikan. Gak dipuji, gak dianggap, gak dilihat, gak diperhitungkan. Itu ujian terberat manusia. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, dua hal ini yang muncul. Pemberontakan dan kesombongan. Makanya Tuhan tahu untuk mengikis pemberontakan dan kesombongan. Saudara butuh yang namanya melayani. Karena melayani memunculkan kerendahan hati yang paling dahsyat. Kita mau belajar dari Andreas seorang lilin dan Petrus seorang bintang. Saya mungkin gak usah bahas tentang Petrus, saudara pasti tahu semua kisahnya. Tapi Andreas kita mau belajar bareng-bareng. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 41. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Ia membawanya kepada, siapa yang bawa? Siapa yang bawa kepada Yesus? Andreas. Kalau gak ada Andreas, gak ada Petrus. Dia yang, Andreas adalah murid Yohanes Pembaptis. Jadi ketika Yohanes Pembaptis, bukan aku nanti yang akan datang akan membaptis dengan api. Tapi dia nanti. Lalu ketika Yesus dibaptis, Yesus pergi, Andreas ngikut. Yesus tanya, kamu ngapain ikut? Kamu mau apa? Dia cuma nanya, kamu tinggal di mana? Aku mau ikut. Andreas gak pengen posisi, Andreas gak pengen berkat, dia pengen Yesus. Lalu setelah itu dia cari saudaranya, dia cari Petrus, dia kenalin ke Yesus. Dan setelah itu ayat mengatakan, Yesus memandang siapa? Memandang Petrus bukan Andreas. Yesus memandang Andreas dan Petrus dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, you are Peter, Barjona dia bilang. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Andreas yang bawa, ini Yesus. Oke Andreas minggir dulu, aku mau nubuatin Petrus. Petrus. Bahkan dia bilang di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Andreas di belakang gini. Keren. Dia gak bilang gini, Yesus aku yang bawa. Bagi dia terkenal bodoh amat. Bagi Andreas nama Yesus harus dikenal dan saudara harus diselamatin. Saudara coba lihat Yohanes 12 ayat 20 selanjutnya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani, ini Gentiles. Yang pertama keluarga, yang kedua Gentiles. Orang-orang bukan Yahudi. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, Tuan kami ingin bertemu dengan Yesus. Dia ngomong ke Filipus tapi Filipus gak terlalu punya akses sama Yesus. Dia tanyanya sama siapa? Sama Andreas. Lalu dia bilang gini, Filipus pergi ke Andreas, dia tanya, Andreas, ini ada orang Yunani. Kan Yesus cuma mau sama orang Yahudi dulu. Nah lu kan paling deket tuh sama Yesus. Jadi you decide deh. Ya udah gak apa-apa, gue tahu kok hati Yesus tuh jiwa-jiwa. Gue yang ngomong ya, dibawa orang Yunani. Dan mereka bertobat terima Yesus. Saudara, Andreas gak terkenal. Petrus berkhotbah 3.000. Buset, 5.000 bertobat, 3.000 bertobat. Lalu Yesus kalau mau nyembuhin orang mati nih ya. Yudas enggak, nanti nyolong. Enggak usah. Oke Petrus, Yohanes, Yakobus masuk yuk. Andreas, oh aku enggak. Enggak apa-apa. Kasih tau ya apa yang terjadi di dalam. Di tempat-tempat tertentu Andreas enggak diajak. Yang diajak malah Petrus. Saudaranya. Tapi gak ada satupun ayat mengatakan Andreas kecewa saudara. Next slide. Yohanes 6
ayat 8 sampai 9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Ketika lagi kesusahan, Andreas cari dan Andreas bisa melihat potensi, katakan potensi. Itu dia, orang yang menggunakan semua yang dia punya, walaupun dia nggak terkenal dan nggak kelihatan, dia akan mampu melihat potensi yang tersimpan dalam bejana yang rusak atau kecil. Dia cuma lihat anak kecil, oh 5 roti 2 ikan, udah gak apa-apa. Dia bawa ke Yesus. Jadi Andreas membuat orang-orang hari itu, ribuan orang, dia bisa makan. Tapi sekali lagi saudara, Andreas tidak terkenal. Andreas melayani bukan untuk posisi, tapi dia melayani dari posisinya dalam Tuhan. Dia melayani dari posisinya di hadapan Tuhan. Itu kenapa di hadapan manusia dia tidak dipandang, it doesn't really matter. Karena yang penting adalah di hadapan Tuhan aku signifikan. Orang yang signifikan di hadapan Tuhan akan rela melakukan hal-hal yang tidak signifikan. Apakah signifikan? Ngusir copet, ngusir perampok. Gak signifikan. Yang signifikan adalah pakai baju rapi, ngetok-ngetok lamar kerjaan, jadi manajer di situ. Tapi gembel tadi, dia rela untuk ngusir-ngusir penjahat itu bagian yang kecil. Dia rela ngelakuin itu. Hati yang paling besar rela ngelakuin hal yang terkecil, saudara. Dan disitulah kita lihat tadi story yang sangat menyentuh. Apalagi ketika dilempar kardus ke istri saya, sangat menyentuh. Itu jujur, boleh gak tepuk tangan buat tim drama tadi? Wow, saya benar-benar terkagum banget. Very good acting. Ya, story-nya bagus dan cukup menyentuh. Itu posisi yang kecil, yang jarang dipandang orang. Saudara kalau lihat orang-orang hebat sekarang, mereka terkenalnya belakangan pas mati. Tapi orang-orang yang ngelakuin hal-hal yang kecil, itu yang Tuhan bikin jadi besar. Saudara maukah saudara jadi lilin? Kalau nggak ada yang namanya Andreas, tidak ada yang namanya Petrus. Dan melalui Andreas, keluarganya bertobat, yaitu Petrus. Orang yang berbeda kepercayaan bertobat, yaitu orang Yunani. Dan orang yang berpotensi, dia bisa dipakai Yesus. Itu kenapa kita mengatakan lakukanlah perkara-perkara yang kecil. Karena ia yang setia dengan perkara kecil, ia juga akan setia dengan perkara yang besar. Saudara, kita lihat akhir hidupnya Andreas, next slide. Andreas mati sebagai salah satu martir. Dan ketika dia mau disalipin, sama seperti Yesus, dia bilang, aku gak layak disalipin seperti dia. Biar salibnya dimiringkan saja dalam bentuk X. Akhirnya disalib di situ, walaupun tidak dipaku ya. Dan sejarah atau literatur mengatakan, ketika Andreas itu disalibkan, selama 3 hari disalibkan, dia memberitakan Injil. Lagi disalibkan, dia memberitakan kabar baik, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Yesus telah mati dan dia telah bangkit. Saudara, ketika dia disalibkan, ternyata menurut tradisi Andreas wafat sebagai martir ya, di Patras Akaya, Yunani. Ya digantung pada sebuah salib yang bentuk X selama 3 hari. Di mana dia terus berkhotbah, dan ketika dia berkhotbah, di antara orang-orang tersebut ada seorang pelaut. Yang pada akhirnya pelaut ini mendengar kabar baik dan dia bawalah ke sebuah negara. Yang sekarang kalau saudara kenal, next slide, Skotlandia. Itu kenapa bendera Skotlandia diambil dari bentuk X
yang dinamakan salib Santo Andreas. Dari seorang lilin mengubahkan satu bangsa. Seorang yang rela melakukan hal-hal yang kecil, hal yang gak signifikan, yang gak dipandang, jarang dipuji, jarang direcognize, tapi akhir hidupnya membawa satu kemuliaan bagi nama Tuhan, mengubahkan satu bangsa di dunia. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Santo Andreas dihormati menjadi santo pelindung untuk negara Skotlandia. Dan bendera negara Skotlandia adalah gambar dari salib Santo Andreas. Saudara hari ini undang saya karena mungkin saudara kenal dari Brother Ronald Gustav atau dari Brother Fourth Ronald. Atau mungkin saudara tahu dari Instagram. Atau saudara mungkin tahu dari akun satir, saya nggak tahu tapi mungkin saudara tahu dari beberapa. Saudara mungkin kenal di TV, karena Tuhan proses dan Tuhan percayakan di tempat itu. Mungkin orang bilang stars, dikenal. Tapi saudara, dunia ini butuh lilin, dunia ini butuh bintang. Kalau pada akhirnya ketika saudara jadi lilin, jadi bintang, ya bersyukur. Itu semua bukan sesuatu yang harus dibanggakan saudara. Tuhan yang rubah lilin jadi bintang, dikembalin lagi jadi lilin, it doesn't really matter. Saudara sudah lihat hamba Tuhan yang mungkin bintang lah, tiba-tiba berubah jadi lilin lagi. Berubah jadi bintang lagi, itu gak penting. Tapi yang penting ini, waktu saya masuk penjara, bersama dengan istri saya, bersama dengan teman-teman saya, ada satu sahabat saya namanya Hartlon. Kami di penjara bersama, tapi kami keluar. Saya sama istri saya mendapatkan mujizat yang aneh banget, kami keluar. Tapi teman saya di penjara 5 bulan. Lalu dalam penjara dia bertemu dengan Tuhan. Padahal saya ngajarin dia bandel. Yang ngajarin bandel malah cuma sehari di penjara. Yang diajarin bandel malah mendekam 5 bulan di penjara. Nggak adil saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rencana yang ajaib saudara. Dia orkestrator terbaik dalam merancangkan hal-hal untuk memuliakan namanya. Dia bisa pakai kesialan saudara untuk bisa memberkati banyak orang. Dia bisa pakai fitnahnya orang lain untuk membuat saudara di penjara, tapi penjara menjadi keselamatan bagi banyak orang. Yet fitnahan Potifar membuat Yusuf harus masuk penjara. Tapi dalam penjara apa yang dilakukan? Dia melayani juru minum juru roti. Dia gak bilang Tuhan gak adil. Saya gak lakuin apa-apa, kenapa saya di penjara? Bagi orang yang sudah penuh dalam Tuhan, keadilan bukan milik dia. Keadilan milik Tuhan. Dan di dalam situ dia menerjemahkan mimpi juru minum atau juru roti. Atau juru minum atau juru roti itu keluar. Bertemu dengan Firaun yang dapat mimpi. Lalu dia bilang, saya ada orang itu, ada teman. Tukang mimpi bisa menerjemahkan. Dipanggillah Yusuf. Dan Yusuf jadi Perdana Menteri usia 30. Dan akhirnya penjaranya dia menjadi kebebasan bagi bangsa Israel. Sama seperti teman saya Hartlon. Ketika dia masuk penjara, dia keluar dari penjara. Dia datang ke rumah saya. Dari Cilandak naik motor ke Pondok Kelapa. Dulu dia ada bisnis juta umat MLM Tiansi, mungkin kita semua pernah jadi korban di situ. Enggak, bukan korban. Korban sahabat maksudnya. Ya, yang pertama kali diproses pasti sahabatnya. Lalu tiba-tiba dia ke rumah saya pikir dia mau prospek. Tidak saudara. Dia menginjil. Setelah itu dia jadi salah satu orang yang punya peranan besar untuk membuat saya ada hari ini. Tapi saudara enggak panggil Hartlon kan hari ini? Saudara mungkin gak follow Instagramnya Hartlon kan? Saudara mungkin tidak dengar dia khotbah kan? Karena dia bukan seorang pengkhotbah. Dia sekarang jadi pengusaha, berhasil, puji Tuhan. Tapi kalau gak ada Hartlon, gak ada saya. Saudara, kalau memang saudara jadi seorang lilin, setialah jadi lilin. Mungkin jadi lilin di kantor, gak naik pangkat, padahal sudah setia, mengembangkan potensi, jadi luar biasa, gak naik-naik. Tapi saudara pikir, emang saya kerja buat naik? Saya kerja untuk melayani. Dan disitulah saudara, antara lilin dan bintang mengubahkan dunia. Saya mau cerita satu kisah lagi, saudara lihat ini, next slide. Wah saudara pasti tahu ini, Billy Graham. Seorang yang terkenal penginjil yang luar biasa. Dia berkhotbah dalam platform stadium-stadium besar.
Hampir semua orang mengenal dia, khususnya orang-orang pada zamannya. Dan mungkin pada zaman setelahnya yang mungkin membaca buku-buku penginjil-penginjil luar biasa. Saudara, kalau saya tambahkan satu slide lagi, next slide. Ada yang kenal ini? Seorang guru sekolah minggu namanya Edward Kimball. Gak ada yang kenal. Tapi kalau gak ada Edward Kimball, gak ada yang namanya Billy Graham. Kalau nggak ada lilin kecil ini, nggak akan ada yang namanya stars, bintang, atau Billy Graham. Dan yang menarik saudara, coba next slide. Ternyata dalam proses perjalanan dari Edward Kimball sampai Billy Graham, ada lilin-lilin dan ada bintang-bintang yang mempengaruhi hidupnya. Amin. Yang saya lihat pakai lingkaran kecil itu lilin, orang yang nggak terlalu terkenal. Tapi yang pakai lingkaran besar itu orang-orang yang terkenal. Yang dikenal lah, mungkin dia seorang penyiar, seorang reformer yang dikenal bikin buku dan sebagainya. Tapi lihat, butuh bintang, butuh lilin untuk menghadirkan Billy Graham. Dan karena Billy Graham, banyak hamba-hamba Tuhan hari ini di jamaah Tuhan. Coba kita urutin yang pertama. Sunday school teacher namanya Edward Kimball. Itu yang paling pojok kiri, yang kecil warna merah. Yang tadi saya sandingkan dengan Billy Graham. Waktu Sunday school teacher Edward Kimball berkhotbah, ada satu orang hamba Tuhan yang namanya Dwight L. Moody. Ada yang tahu? Itu hamba Tuhan besar yang warna biru. D.L. Moody, penginjil, reformer besar, penulis luar biasa yang mengubahkan banyak orang, saudara. Tapi ketika Dwight L. Moody sedang berkhotbah, ada satu lilin lagi berjumpa dengan Tuhan. Yang namanya J. Wilbur Chapman. Dia menjadi orang Kristen dalam sebuah pertemuan ketika D.L. Moody berkhotbah. Lalu setelah itu, ketika J. Wilbur Chapman berkhotbah, ada satu orang terkenal yang di bawah, warna hijau. Namanya Billy Sunday. Billy Sunday adalah seorang baseball player terkenal. Di jamaah Tuhan ketika khotbahnya Wilbur Chapman, seorang yang gak terkenal, tapi memberitakan kabar baik. Orang ini di jamaah Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan, akhirnya bertobat setelah itu. Nah, setelah itu Billy Sunday berkhotbah, bertemulah sama satu orang penyiar radio yang namanya Mordecai Ham. Seorang penyiar radio biasa itu bertobat dan menerima Injil Kristus ketika dalam pertemuannya Billy Sunday. Dan pada akhirnya ketika Mordecai Ham sedang menyiarkan radio, dia berkhotbah, Billy Graham dengar. Akhirnya Billy Graham bertobat dan sampai hari ini membuat dampak yang besar bagi dunia. Mereka semua adalah pelayan. Ada yang jadi kayak Petrus, terkenal. Ada yang jadi kayak Andreas. Ada yang jadi Jonathan, anak Saul, terkenal. Ada yang jadi armor bearer, yang sampai hari ini kita nggak tahu namanya siapa. Yang bawa senjatanya, tahu Jonathan? Yang dia cuma bilang, ayo kita naik ke atas. Kata dia, lah kita cuma berdua. Dan ini strategi perang yang sangat buruk, kita di bawah, musuh di atas. Tapi seorang hamba sepakat sama pemimpinnya, katakan sepakat sama pemimpin. Walaupun idenya sangat bodoh, katakan bodoh. Tapi buat seorang lilin, dia percaya sama bintang. Kalau memang hamba Tuhan ngomong gitu, aku mau sepakat. Akhirnya dia naik ke atas. Dan di situ dia menemukan semua musuh. Dan Tuhan berikan kemenangan. Kalau nggak ada lilin, Jonathan nggak mungkin menang, saudara. Kalau nggak ada Barnabas, nggak ada Paulus. Kalau nggak ada Ananias, Saulus nggak bertobat jadi Paulus, saudara. Ada yang hari ini lebih kenal Ananias dari Paulus? Tidak. Nggak terkenal. Tapi orang yang setia lakukan perkara kecil, pada akhirnya tercatat dalam firman Tuhan, tercatat dalam buku kehidupan. Dan biar Tuhan yang menyuarakan, Tuhan yang like, Tuhan yang komen, Tuhan yang share, amin. Jadi gak apa-apa. Kalau saudara hari ini mungkin sekarang zaman digital sosial media, followersnya cuma 5. Tapi kalau ada satu Yesus di situ, tenang. Walaupun gak ada yang like, tapi kalau Tuhan like, Tuhan komen, hambaku yang setia, dia akan share.
Dia akan angkat hidup saudara. Makanya saudara, relalah jadi tidak signifikan. Saudara di gereja semua maunya yang kelihatan. Coba jadi yang angkat-angkat listrik. Jadi yang mungkin ngelapin WL, aku gak tahu. Jadi yang cuma teleponin, halo besok ada ibadah, datang ya. Jadi yang cuma bersihin pintu, mungkin gak signifikan saudara. Tapi itu kunci untuk menjadi garam terang dunia. Bukan pendidikan saudara. Bukan itu penting, itu baik. Tapi punya hati hamba. Saya mau tutup dengan ini. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3, next slide. If you are too big to do the little things, then you are too little to do big things. Kata Jensen Franklin, kalau saudara merasa terlalu besar buat lakuin hal yang kecil, maka di mata Tuhan saudara terlalu kecil buat lakuin hal yang besar. Kalau saudara merasa terlalu hebat untuk lakuin hal yang gak hebat, maka saudara kurang hebat untuk lakuin hal-hal yang besar. Makanya kita harus melayani seperti Yesus melayani saudara. Saudara, makanya kadang-kadang kita dipercayakan hal-hal yang menuntut kita untuk menjadi tidak signifikan. Nanti istri saya akan bersaksi sebentar bagaimana Tuhan percayakan anak yang lahir tidak signifikan. Lahir membawa kelainan, lahir membawa kecacatan, lahir membawa kabar buruk mungkin kalau kita bisa lihat. Tetapi Tuhan paling suka lakuin hal-hal yang kecil buat nyatain hal-hal yang besar. Makanya Alkitab bilang jangan anggap remeh permulaan yang kecil. Pengkhotbah bilang do not despise small beginnings. Jangan anggap remeh hal-hal yang kecil karena Tuhan suka pakai hal yang kecil. Dia cuma pakai 12 orang. Dia cuma pakai 12 rasul. Dia pakai pemungut cukai siapa? Zakeus. Gak signifikan pemungut cukai. Menurut orang-orang Yahudi dia sebagai anjing di mata bangsanya. Benar-benar anjing, kata anjing itu dipakai. Kaum yang paling buruk sama kayak penzina. Tapi dia pakai Zakeus untuk menjadi uskup pertama di Yeriko. Dan pada akhirnya menjadi Matias yang menggantikan Yudas menjadi Rasul Yesus. Yang gak signifikan. Tapi rela melakukan hal yang signifikan. Tuhan angkat menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan saya yakin saudara hari ini apapun situasi saudara. Lahir di keluarga bercerai, lahir di keluarga miskin. Mengalami kegagalan-kegagalan dalam pendidikan. Saya salah satunya, saya di drop out dari kampus. Istri saya di drop out dari kampus. Semoga anak saya nggak di drop out, saya percaya tidak di drop out saudara. Tapi saya bersaksi kenapa? Supaya kegagalan saya bisa jadi keberhasilan buat saudara. Sama kayak penjaranya sahabat saya menjadi kemerdekaan buat saya. Sama kayak kesetiaannya Andreas menjadi kemerdekaan bagi Petrus. Dan pada akhirnya menjadi kemerdekaan bagi banyak orang. Amin saudara, so you are significant in God's eyes. Lakukanlah hal-hal yang kecil. Jadi garam terang dunia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya panggilkan istri saya. Please my love, silakan. Iya, tepuk tangan buat istri tercantik seluruh dunia. Shalom semuanya. Shalom GBI BSD Junction. Terima kasih Radit untuk firman-Nya. Enaknya jadi istri pendeta gitu. Tiap hari dipenuhi dengan firman Tuhan. Haleluya. Kayak aku suka bilang Radit itu kayak Alkitab berjalan. Pokoknya kenapa-napa, Dit kamu tahu nggak ayat ini di mana ya gitu. Dia bisa langsung kasih tahu. Anyways, Tuhan baik, amin. Tuhan baik banget dan aku percaya kita semua di sini percaya bahwa Tuhan baik. Tapi permasalahannya adalah pasti di sini semuanya mengalami masa-masa di mana kalimat Tuhan baik itu kita pertanyakan, benar gak sih Tuhan baik? Kenapa begini ya Tuhan ya? Kenapa aku harus melewati ini ya? Dan aku hari ini pengen cerita sedikit mengenai sebuah momen di kehidupan aku yang memang benar-benar bikin aku mempertanyakan itu. Kalau Tuhan baik kenapa ini terjadi? Jadi di tahun 2017 aku melahirkan anakku yang keempat. Haleluya. Anaknya 4, emang kadang-kadang suka wow banyak juga ya. Tapi bagi yang bertanya-tanya aku gak mau nambah.
Ya Radit, coba diingat baik-baik, saya tidak mau nambah. Ya jadi waktu aku hamil Ziona, namanya Ziona. Waktu aku hamil Ziona, aku agak merasa apa ya, semacam ada kesombongan, bukan untuk orang lain tapi kesombongan untuk diriku sendiri, karena aku merasa aku udah pernah 3 kali melahirkan, udah tahulah caranya ya kan, ngeden gitu keluar anaknya, habis itu ntar menyusui, nanti membesarkan anak, nanti dia belajar berjalan bla bla bla, semacam ada kayak merasa lebih tahu gitu daripada orang lain. Tapi Tuhan lewat kelahirannya Ziona, Tuhan benar-benar mematahkan semuanya itu. Jadi waktu Ziona lahir, pertama yang mengagetkan adalah dia nggak langsung menangis. Jadi Bapak Ibu tahu kan kalau anak pertama lahir biasanya langsung weh gitu. Ini pas Ziona lahir dia benar-benar hening gitu. Lalu karena dia nggak langsung menangis, akhirnya langsung dilariin ke NICU, yaitu ICU untuk bayi. Dan dalam keadaan aku baru selesai ngelahirin, jadi masih kayak bingung-bingung gitu. Tiba-tiba Radit kembali dari NICU dan dia bilang, iya Jo tadi dipakein selang karena pernafasannya kurang baik, terus juga kakinya bengkok. Terus aku kan baru selesai melahirkan kan, jadi aku merasa Adit bercanda nih kan, dia suka bercanda sama orangnya kan, masa sih kakinya bengkok gitu. Terus dia, bener Jo, bener tadi kakinya bengkok yang sebelah kiri. Dan di situ benar-benar kayak ditampar bolak-balik sama apa aku nggak tahu, karena benar-benar aku ngerasa, ini apa Tuhan? Perasaan aku udah melayani Tuhan, suamiku juga melayani Tuhan, kenapa sekarang anakku lahir seperti ini? Dan sekitar 2 hari di rumah sakit itu, kita dirawat di NICU, dan rumah sakitnya nyerah habis itu. Karena ternyata Ziona punya banyak komplikasi yang di rumah sakit itu nggak bisa mampu untuk pemeriksaannya nggak ada, dokternya nggak bagus di situ. Akhirnya kita disuruh untuk pindah ke rumah sakit lain, dan akhirnya di rumah sakit kedua baru di Ziona menjalani banyak banget pemeriksaan darah, foto seluruh tubuh, dan akhirnya ketahuan lah banyak banget kelayanannya Ziona. Pertama dia punya lubang di jantung sebesar 4,5 mm. Sebenarnya lubangnya kecil sih, tapi bayangin bayi baru lahir di jantungnya yang kecil ada lubang sebesar itu. Lalu juga kaki kirinya bengkok. Dia ada kesulitan pernafasan, makanya harus pakai selang selama 2 minggu di NICU itu. Lalu juga ada kelainan pendengaran, jadi dia hanya bisa mendengar kalau kita teriak-teriak baru dia dengar. Lalu juga ada dagunya kecil ke dalam, jadi dia ada susah untuk menyusu langsung karena dagunya kecil. Ototnya lemes, namanya hipotoni, jadi kalau bayi ditaruh gitu kan biasanya kan dia ada gerakan-gerakan, ini enggak, ini Ziona tuh benar-benar kayak lemas, kayak nggak ada pergerakan gitu. Banyak banget kelainannya Ziona, dan itu adalah masa-masa yang sangat berat untuk aku sama Radit, karena benar-benar kita merasa ada pikiran-pikiran buruk lah, intimidasi, apa aku bikin dosa apa ya waktu itu ya, waktu lagi hamil, kenapa ini terjadi ya. Tapi aku inget banget waktu itu aku lagi sama Radit dan kita lagi ngobrol, dan akhirnya kita berdua sepakat untuk tidak percaya sama kalimat-kalimat negatif itu dan tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Lewat kehadiran Ziona, Tuhan tetap baik, Tuhan selalu baik. Amin. Dan amazingnya sih setelah kita mengubah cara pikir kita untuk masalah itu, benar-benar ada ketenangan, kelegaan, dan aku melihat setelah aku dan Radit bisa menerima keadaan Ziona, jadi bisa berpikir lebih jernih lagi. Jadi nggak mikirin kenapa, tapi oke, apa yang aku bisa buat, apa yang Tuhan bakal buat. Kadang kita merasa kalau masalah kita berat banget, kayaknya gimana ya, padahal sebenarnya semakin berat masalahnya berarti mujizat yang akan dialami adalah semakin besar. Itu aja yang aku percaya, oke Tuhan, berarti kesembuhan yang bakal dialami Ziona bakal keren banget nih kalau keadaannya seperti ini. Dan yes, benar-benar terjadi. Banyak banget mujizat yang Tuhan buat lewat kehadirannya Ziona. Yang pertama kakinya yang bengkok ke dalam gini, sekarang umur Ziona udah 2,5 tahun dan dia lagi belajar melangkah. Itu aja aku, kalau mungkin teman-teman ada yang suka lihat di Instagram aku, ngelihat Ziona dengan kakinya yang kecil melangkah, padahal dulu waktu lahir kakinya bengkok ke dalam. Itu walaupun dia belum bisa berjalan, tapi aku ngelihat mujizat Tuhan dahsyat banget di situ. Lalu lubang jantungnya 4,5 mm,
lubang jantungnya Zio menutup secara sempurna di usia 8 bulan. Wow. Lalu kelainan pendengarannya dia juga yang tadinya hampir tuli total sudah menurun walaupun belum sembuh total tapi sudah menurun menjadi moderate hearing loss. Tepuk tangan buat Tuhan. Lalu apa lagi ya? Banyak perkembangan-perkembangan yang bahkan dokter-dokter pun mengacungkan jempol. Wow, Ziona keren, perjuangan Ziona keren. Dalam hati aku, yes, Tuhanku keren. Bahkan waktu di umur 11 bulan, akhirnya kita pernah bawa dia ke sebuah dokter. Dan ketahuanlah bahwa Ziona mempunyai penyakit langka. Jadi ternyata semua kelainan-kelainan kecil itu kalau digabungin ada satu label namanya Campomelic dysplasia. Itu adalah kelainan genetik, kelainan langka genetik yang menyerang tulang-tulang, pernafasan, dan reproduksi. Dan ternyata Ziona mengidap kelainan itu. Dan akhirnya setelah dites darahnya dibawa ke Jerman karena di Indonesia labnya kurang lengkap. Ketahuan bahwa jenis Campomelic dysplasia yang dihidap Zio adalah yang pertama kali di dunia. Waktu pertama dengar itu aku merasa, Dit, kita harus bangga atau enggak ya? Ini pertama kali di dunia loh, tapi ini penyakit langka. Antara mau bangga atau enggak, tapi yes, aku percaya Tuhan tetap baik. Aku mau membanggakan anakku yang mempunyai kelainan langka karena tahu enggak, gara-gara Ziona pertama kali mengidap itu, dokternya izin sama kita. Dia bilang ini yang memeriksa darahnya adalah World Gene Bank, jadi banknya genetik di seluruh dunia. Dan mereka minta izin untuk data-datanya Ziona disimpan supaya kalau ada anak lain yang mungkin sama bisa tahu, oh ternyata ini Campomelic dysplasia nih, mirip sama Ziona soalnya. Jadi si gemblut itu yang umurnya baru 2,5 tahun udah bisa jadi berkat buat dunia lewat kelainannya yang langka. Aku kadang suka kayak terbingung-bingung, Tuhan ada aja emang kalau Tuhan mau bekerja, Tuhan mau menghadirkan mujizat, emang caranya memang kadang suka gak masuk di akal lewat seorang anak yang banyak banget kecacatannya, yang aneh mungkin dunia bilang tapi bisa jadi berkat buat banyak orang. Dan bahkan sekarang lewat kehadiran Ziona, aku dan Radit dipercayakan menjadi duta penyakit langka Indonesia. Bukan duta olahraga, duta kesehatan, enggak, duta penyakit langka Indonesia. Tapi it's amazing. Tadi Radit bilang kita berdua drop out dari kuliah, tapi beberapa waktu lalu kita diundang ke kantor staf presiden. Bayangin gak, kita diundang ke sana dan kita berdiskusi sama salah satu dari mereka untuk membicarakan apa yang mereka bisa buat untuk anak-anak yang cacat di Indonesia. Mereka nanyanya sama orang-orang yang drop out dari kampus. It's amazing, memang Tuhan kalau mau bekerja, amin. Jadi aku mau mengajak semua teman-teman di sini Bapak Ibu untuk bukan gak usah peduli sih, tapi kayak apapun yang terjadi, masalah sebesar apapun Tuhan bisa bekerja, amin. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi barang siapa yang mengasihi Dia. Apakah kita mengasihi Tuhan? Itu akan terbukti lewat cara kita merespon nih masalah, cara kita merespon nih kejadian-kejadian dalam kehidupan kita. Dan aku bersyukur tadi Radit share mengenai lilin dan bintang. Mungkin kalau teman-teman tahu, aku dulu adalah aku suka main film, sinetron dan segala macam. Tapi sekarang aku bersyukur aku lagi dijadiin lilin sama Tuhan. Gak usah muncul dulu di TV, gak usah muncul dulu di bioskop, rawat dulu Ziona. Dan aku merasa yang tadi aku bilang, Ziona itu kecil-kecil udah jadi berkat buat banyak orang dan aku sangat bangga menjadi orang tua dari Ziona. Jadi buat semuanya yang di sini tetap semangat menghadapi apapun dalam kehidupan kita karena Tuhan tetap baik, apapun yang terjadi Tuhan tetap baik. Amin. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Ya saudara, kita berdoa sebentar yuk. Saya kenapa bangga banget sama istri saya, karena itu tadi dibilang ketika dia jadi bintang, tiba-tiba dia mulai melayani suaminya. Ya dia jadi lilin. Saya satu waktu lagi khotbah, lagi pelayanan di Bandung, lagi di hotel, lagi fitness, lagi dengerin musik, lagi lari. Dia telepon, lagi di mana? Antri di BPJS. Sayang panas, aku dari pagi. Sabar ya sayang ya, sabar ya. Dia menjadi tidak signifikan. Tapi saya bersyukur dia setia banget. Dia setia banget. Kita harus sampai jual mobil, kita sampai turunin standar hidup, sampai menjadi tidak signifikan. Kami rela.
Tapi itu justru kunci saudara. Saya rasa ada kesombongan saya yang Tuhan kikis. Mungkin ada beberapa hal-hal yang salah juga di hati saya yang Tuhan lagi kikis. Nah, saya berdoa supaya saudara hari ini kalaupun ada posisi signifikan yang saudara hindari, hari ini lakukan. Mungkin cuma sebagai ibu rumah tangga. Mungkin cuma sebagai, saya nggak tahu. Tapi justru itu kunci untuk saudara bisa menjadikan diri saudara terangnya ya Tuhan. Amin. Kita berdoa yuk. Bapak terima kasih, kami berdoa supaya benar-benar dari gereja ini memunculkan lilin-lilin dan terang bagi dunia. Supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Aku berdoa Tuhan supaya kami semua berani mengambil jalan yang gak populer. Jalan-jalan yang the best tetapi menurut kacamata Tuhan. Yaitu menjadi pelayan, menjadi hamba bagi banyak orang. Mengambil bagian yang kecil, mengambil bagian yang tidak banyak pujian, mengambil bagian yang tidak dipandang orang. Tapi kami berani mengambilnya karena kami tahu kami dibutuhkan. Tuhan biar muncul dari gereja ini orang-orang yang mengontribusikan hidupnya untuk mengambil peranan yang tidak penting tapi itu penting bagi banyak orang. Aku berdoa kuatkan hati kami supaya Yesus semakin nyata dari hidup kami, supaya kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia. Bapak terima kasih semua cuma karena Tuhan dan semua agar nama Tuhan dimuliakan. Dimuliakan namamu Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang mencintai Tuhan dan sadar dia dicintai, sama-sama katakan amin. God bless you saudara, Merry Christmas.